Hai, halo, selamat datang di Pintesaurus. Di video sebelumnya, aku sempat bahas tentang pariwisata massal dan salah satu karakteristiknya adalah tahap konsolidasi di salah satu konsep yang diperkenalkan oleh Butler, yaitu Tourism Area Life Cycle. Dan hari ini, aku mau membahas tentang Tourism Area Life Cycle atau yang disebut dengan Tourism Area Life Cycle, jika dijelaskan per kata, dapat diartikan sebagai siklus hidup pariwisata di suatu daerah tertentu. Dalam pengembangan pariwisata, ada banyak aspek yang harus dipertimbangkan, seperti aspek ekologis, pemasaran, branding, infrastruktur, tata ruang wilayah, arsitektur, transportasi, pengelolaan sampah, dan banyak aspek-aspek lain yang harus diperkembangkan untuk mengembangkan suatu destinasi. Jadi ada banyak ilmu yang dibutuhkan dalam pengembangan pariwisata. Itu sebabnya pariwisata disebut sebagai multidisiplin ilmu. Jadi, pengembangan pariwisata tidak hanya dapat dilihat dari satu sisi keilmuan, tapi harus melihat dari berbagai aspek bidang keilmuan. Pendekatan pembangunan pariwisata yang tepat dapat membantu pariwisata berkembang di suatu destinasi menjadi lebih baik. TALK atau Tourism Area Life Cycle merupakan suatu konsep yang dapat diterapkan atau digunakan dalam pengembangan suatu daerah wisata. Model fase Tourism Area Life Cycle ini merupakan model yang dikembangkan dari keilmuan bisnis pemasaran yang berangkat dari konsep Product Life Cycle. Sebelumnya kita kenalan dulu dengan Profesor Richard Butler, seorang Profesor Emeritus of Tourism di University Strathclyde of Glasgow. Yang pertama adalah tahapan exploration atau penemuan. Pada tahapan ini terjadi identifikasi terhadap potensi-potensi pariwisata pada suatu daerah. Biasanya potensi yang dikembangkan menjadi daya tarik atau destinasi didukung oleh keindahan alam yang masih alami. Ciri lain pada tahapan ini, wisatawan sudah mulai berkunjung namun dalam jumlah kecil, umumnya adalah wisatawan lokal, daerah masih belum tercemar, dan juga masih memiliki aksesibilitas yang sulit, atau lokasinya masih sulit untuk dicari. Karakter ini cukup untuk dijadikan alasan pengembangan sebuah kawasan menjadi sebuah destinasi atau daya tarik wisata. Tahapan yang kedua adalah involvement phase atau pelibatan. Pada tahap ini terjadi peningkatan jumlah kunjungan wisatawan yang mengakibatkan sebagian besar masyarakat lokal melakukan inisiatif untuk menyediakan berbagai fasilitas yang memang khusus dibutuhkan oleh wisatawan. Kontak antara masyarakat dan wisatawan masih sangat tinggi. Pada tahapan ini mulai adanya promosi yang dilakukan. Dan pada musim-musim tertentu atau hari-hari libur tertentu, jumlah wisatawan mengalami peningkatan. Dalam kondisi ini, pemerintah harus mengambil inisiatif untuk membangun infrastruktur pariwisata, namun masih dalam skala yang terbatas. Ketiga, development phase atau tahapan pengembangan. Pada tahapan ini mulai ditandai dengan adanya investor yang masuk dan mulai munculnya pasar pariwisata secara sistematis. Daerah kemudian mulai terbuka secara fisik, promosi mulai semakin intensif, fasilitas lokal mulai tersisih dan tergantikan dengan fasilitas-fasilitas turistik dan mulai dikembangkannya atraksi buatan. Organisasi pariwisata mulai terbentuk dan mulai menjalankan fungsinya, khususnya untuk promosi, sehingga semakin banyak investor masuk dan berinvestasi. Keempat, konsolidasi. Jadi tahap keempat ini juga sempat aku singgung di pariwisata massal sebelumnya, di mana sektor pariwisata mulai mendominasi perekonomian suatu daerah dan adanya kecenderungan dominasi jaringan internasional. Jumlah wisatawan masih menunjukkan peningkatan yang cukup positif, cenderung memiliki resiko untuk menjadi pariwisata massal. Pemasaran semakin gencar dan diperluas untuk mengisi berbagai fasilitas yang telah dibangun. Fasilitas lama sudah mulai ditinggalkan. Fase kelima yaitu stagnansi. Pada fase ini, kapasitas berbagai faktor sudah melampaui daya dukung sehingga menimbulkan masalah ekonomi, sosial, dan lingkungan. Kalangan industri sudah mulai bekerja berat untuk memenuhi kapasitas dari fasilitas yang dimiliki, khususnya untuk mengharapkan kedatangan dari repeater guest. Program-program yang dilakukan sangat intensif, namun usaha untuk mendatangkan pelanggan yang baru sangat sulit.
Selain itu, atraksi buatan sudah mendominasi atraksi alami, sehingga citra awal destinasi mulai luntur dan destinasi mulai tidak populer atau ditinggalkan. Keenam, fase deadline atau penurunan. Fase ini wisatawan telah beralih pada destinasi baru atau destinasi pesaing yang memiliki kualitas yang lebih baik. Banyak fasilitas pariwisata sudah beralih atau dialihkan fungsinya menjadi fasilitas kegiatan non-pariwisata, sehingga semakin tidak menarik lagi bagi wisatawan. Pada fase ini, destinasi bisa berkembang menjadi destinasi kelas rendah atau slam tourism, atau sama sekali secara total kehilangan diri sebagai destinasi wisata. Yang ketujuh adalah tahapan rejuvenation atau peremajaan. Pada tahap ini, perubahan secara drastis bisa terjadi. Peremajaan dapat terjadi karena pengembangan produk baru dan menggali sumber daya alam atau budaya yang sebelumnya belum dimanfaatkan. Jika ingin melanjutkan pariwisata, perlu adanya pertimbangan dengan mengubah pemanfaatan destinasi, mencoba mencari pasar baru, dan mereposisi atraksi wisata ke bentuk yang lebih menarik. Nah, studi tentang TALC atau Tourism Area Life Cycle ini sangat membantu untuk negara-negara berkembang dalam mengembangkan destinasi-destinasi mereka. Setelah mengetahui berada di fase mana destinasi yang sedang dikembangkan, mereka dapat mengambil kebijakan untuk mengembangkan destinasi mereka menjadi lebih baik. Oke, sekian penjelasan singkat tentang konsep Tourism Area Life Cycle. Kalau kalian mau tahu lebih lanjut, kalian bisa baca lagi buku karya Richard Butler tentang konsep Tourism Area Life Cycle. Sampai di sini dulu, dan sampai ketemu di Pintesaurus selanjutnya. Bye-bye. Ceku.